Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan mulai perjalanan kita di kitab Tawarikh. Saya mengajak kita membuka 1 Tawarikh, pasal yang pertama, ayat yang ke-17. 1 Tawarikh, pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Saya akan membacakan buat saudara. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesah. Nah, itulah keturunan dari Sem. Kita tahu Sem itu anak dari Nuh, saudara. Nah, saya mengajak kita melompat dulu ke perjanjian baru, Lukas pasal yang ketiga, ayat 36. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-36. Anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh. Kalau saudara menemukan silsilah seperti ini, dalam Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38 ada silsilah dari Yesus. Dan kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal pertama juga ada silsilah. Tapi kalau dalam Injil Matius pasal pertama, silsilahnya dimulai dari Abraham, terus ke yang muda. Kalau silsilahnya Yesus dimulai dari yang muda, terus ke yang tua. Nah, kalau Anda melihat silsilah seperti ini, maka Anda harus bisa mengerti bahwa silsilah ini adalah silsilah iman. Artinya, yang masuk di dalam silsilah ini, bahasa sederhana saya itu gini, mereka telah lolos, mereka telah berhasil dalam perjuangan dan perjalanan imannya. Jadi kalau Anda membaca silsilah Yesus misalnya, maka semua yang tertulis dari keturunan-keturunan sampai ke nenek moyang, semuanya adalah nama-nama yang berhasil di dalam perjalanan iman mereka. Nah, seperti yang saya ajak Anda lihat di ayat 36, Anda perhatikan ada nama Sem. Sem adalah anak dari Nuh. Padahal anak Nuh kita tahu ada Sem, Ham, dan Yafet. Itu artinya bahwa yang berhasil sampai garis akhir adalah Sem, bukan Ham, bukan Yafet. Kemudian dari anak Sem dituliskan yaitu Arpaksad. Berarti dari anak-anak Sem, dari cucu-cucu Nuh, yang berhasil sampai garis akhir dalam perjalanan iman mereka adalah Arpaksad. Nah, kita kembali lagi ke kitab Tawarikh pasal 1 tadi, saudara ya. Arpaksad, kalau kita lihat dari kitab 1 Tawarikh pasal 1, ayat yang ke-17, keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad. Nah, ini udah urut. Berarti anak dari Sem yang berhasil menang sampai garis akhir adalah Arpaksad yang merupakan anak ketiga. Jadi dalam warisan rohani, hak kesulungan bukan jatuh pada anak pertama, bukan jatuh pada anak kedua, tapi jatuh pada anak ketiga. Saudara, memang tidak jaminan bahwa anak pertama itu yang paling menang, yang paling berhasil, tidak jaminan. Nah, yang pagi ini saya mau ajak bicara kepada saudara adalah tentang adanya satu roh yang kita tanpa sadar sudah menjadi roh sejak dari zaman Adam, bahkan jauh sebelum Adam, zaman Lucifer. Roh ini
yang menguasai kita semua. Saudara, seperti yang saya bilang, silsilah yang tadi kita baca dalam Injil Lukas adalah silsilah berdasarkan iman. Artinya, mereka yang masuk dalam silsilah Yesus itu adalah orang-orang yang menang sampai garis akhir. Percayakah Bapak Ibu bahwa ketika kita bisa menang sampai akhir, maka modal yang kita bawa sebetulnya bukan karena prestasi. Bukan karena mereka berhasil membangun kerajaan hebat, bukan karena mereka telah memenangkan banyak peperangan. Silsilah yang masuk di kitab Lukas tadi yang kita sempat baca satu ayat. Orang-orang yang masuk dalam silsilah itu adalah saya percaya adalah orang-orang yang menang dalam hal iman. Dan yang saya percaya, karakter kita itulah yang akan berbicara kuat sampai pada kekekalan. Percayakah Bapak Ibu bahwa pada akhirnya karakter kitalah yang akan berbicara kuat sampai kepada kekekalan. Bukan karena aktivitas saudara melayani sampai tua, sampai mati, bukan itu. Tetapi di balik semua itu, yang berbicara kuat sampai akhir, yang membuat kita kriteria masuk, kriteria menang sampai garis akhir, adalah karakter. Jadi saya percaya orang-orang yang ada di dalam silsilah tersebut adalah orang-orang yang karakternya sesuai dengan karakter surga. Orang-orang yang sesuai karakternya dengan apa yang Tuhan mau. Pagi ini, saya ingin mengajak Anda melihat sebentar mengenai anak pertama dan anak kedua dari Sem. Kenapa yang seharusnya anak pertama itu menerima hak kesulungan, tetapi gagal. Dan kalau biasanya anak pertama gagal, maka hak kesulungan lari ke anak kedua. Kenapa anak kedua juga gagal, yaitu Asyur. Ya, kita akan melihat, saudara. Mari kita buka sebentar dalam Yeremia pasal yang ke-49. Yeremia pasal yang ke-49. Kita akan lihat ya. Yeremia pasal yang ke-49. Ayat yang ke-39. Kita lihat Yeremia 49 ayat yang ke-34. Yeremia 49 ayat 34. Sebetulnya sampai ayat 39 Anda lihat judulnya mengenai Elam. Jadi ini yang dibicarakan adalah anak pertama dari Sem. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Perhatikan, ini Elam, yakni inti kekuatannya. Nah, saya ajak kita tahan sebentar di ayat ini. Saya ajak langsung kita melihat di Yesaya pasal yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-10. Ini mengenai Asyur. Ya, kita lihat. Jadi antara Elam dan Asyur ini kalau orang bilang 11-12. Nggak tahu 11-12. Mirip ya. Hampir sama wataknya, hampir sama karakternya. Dan ini yang menyebabkan kegagalan mereka di hadapan Tuhan. Yesaya pasal yang ke-10 kita lihat ayat yang ke-12. Yesaya pasal 10 ayat yang ke-12. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh dan sombong.
Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Kalau Anda membaca dua ayat ini sekilas mengenai profil dari Elam dan Asyur, kita bisa melihat satu kesamaan, yaitu keangkuhan. Jadi, kegagalan dari anak pertama dan anak kedua adalah karena keangkuhan atau kesombongan. Mungkin saya ceritakan sedikit apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Elam. Saudara, Elam ini anak pertama dari Sem, jadi cucu dari Nuh. Dan Elam ini dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Yeremia, aku akan mematahkan busur kekuatannya. Orang Elam ini dikenal sebagai pemanah-pemanah yang hebat. Bahkan mereka dikenal sebagai petempur-petempur, warrior-warrior yang sangat luar biasa. Pernah satu kali pada zaman Abraham, orang-orang Elam ini berperang menghadapi 5 bangsa dikeroyok sekaligus. Tetapi yang luar biasa, mereka sanggup mengalahkan 5 bangsa sekaligus. Begitu hebatnya di dalam peperangan orang-orang Elam, sehingga banyak sekali bangsa-bangsa cukup keder juga takut dengan orang-orang Elam. Namun, tidak berhenti sampai di sana. Mereka bukan hanya hebat berperang, tetapi justru karena mereka itu hebat berperang, mereka itu suka sekali untuk berperang. Mereka suka sekali menjarah dan menduduki daerah-daerah baru. Bahkan termasuk mereka memerangi saudara mereka sendiri, yaitu Arpaksad. Saudara, keturunan Arpaksad ini termasuk orang yang mendirikan Yerusalem, rumah Tuhan. Jadi Arpaksad anak ketiga ini merupakan nenek moyang yang mendirikan Yerusalem. Istilahnya nenek moyang dari Yerusalem. Dan Elam itu memerangi Yerusalem. Bahkan Elam itu menghalangi pembangunan bait Allah. Elam berusaha untuk menghancurkan bait Tuhan. Di dalam kitab Esra, pasal yang keempat, kita bisa menemukan lagi cerita tentang orang-orang Elam. Bahwa orang-orang Elam ini sampai menyogok penasihat-penasihat, pejabat-pejabat, supaya menggagalkan rencana Esra untuk membangun bait Tuhan. Jadi orang Elam ini sampai sebegitunya, dia bukan hanya ambisius untuk menaklukkan banyak bangsa, ambisius untuk menaklukkan banyak wilayah, tapi bahkan dia sampai memerangi saudaranya sendiri, bahkan dia melawan Tuhan, memerangi bait suci, bahkan berusaha untuk menghancurkan Yerusalem. Itulah Elam. Arti nama Elam adalah naik tinggi ke tempat yang tinggi. Itu arti nama Elam. Bagaimana dengan Asyur? Nama Asyur punya pengertian adalah tempat yang sangat makmur. 11-12 dengan orang Elam, Asyur ini juga punya ambisi yang cukup besar untuk selalu menaklukkan bangsa-bangsa, menaklukkan negara-negara, menguasai wilayah-wilayah, memperluas daerahnya. Bahkan di abad 9 sampai dengan abad yang ke-7 sebelum Masehi, Asyur sempat berhasil mendirikan kerajaan
terkuat di seluruh dunia. Nah, inilah Asyur, saudara. Tidak beda dengan kakaknya Elam, Asyur juga ikut punya ambisi untuk menyerang Arpaksad, menyerang Yerusalem, menyerang pembangunan Bait Suci, menyerang anak-anak Tuhan, menyerang orang-orang Israel yang lain, menyerang umat Tuhan, menyerang mereka yang menyembah Tuhan. Nah, saudara, orang Asyur masih ada sampai hari ini ya. Kalau Anda ingat ada golongan-golongan yang terkenal menyerang anak-anak Tuhan, menyerang orang-orang Kristen, membabat habis dengan kekejaman. Itulah banyak dari mereka adalah orang-orang Asyur. Nah, pertanyaannya adalah begini, jadi kedua-duanya punya satu roh yang sama, yaitu yang namanya kesombongan. Dari manakah kesombongan ini masuk? Saya ajak kita melihat kitab Kejadian. Oke, kita lihat kitab Kejadian pasal yang ke-10. Kita lihat kitab Kejadian pasal yang ke-10. Oke ya. Ayat yang ke-11. Kitab Kejadian pasal ke-10 ayat yang ke-11. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 11. Kita lihat sebentar ya. Dari negeri itu, ia. Siapakah ia di sini, saudara? Kita lihat ayat yang ke-8. Oke. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Perhatikan. Jadi Nimrod ini adalah keturunan dari Ham. Kalau tadi kita melihat dari garis Sem, ada satu orang dari garis Ham namanya Nimrod. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Nah, Anda kalau tahu tentang Menara Babel, yang mendirikan adalah Nimrod. Inisiatifnya adalah Nimrod. Nah, kita tahu ya, kita ingat waktu Menara Babel, idenya kan muncul, marilah kita itu mendirikan sebuah kota, sebuah menara yang bisa mencapai sampai ke langit ketemu Tuhan. Itulah penggagasnya, perintisnya, pendirinya adalah Nimrod. Nah, mari kita lihat. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erech, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Perhatikan ayat 11. Dari negeri itu, ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, dan Kalah. Saudara, kata ia pergi ke Asyur sebetulnya bukan ia pergi untuk berkunjung atau memerangi Asyur, tetapi lebih tepatnya ia berkoalisi dengan Asyur. Nah, dalam banyak hal Elam dan Asyur seringkali bareng-bareng, sama-sama ambisius, sama-sama arogan, sama-sama menaklukkan banyak negara. Dan mereka berkoalisi atau bekerja sama dengan yang namanya Nimrod. Jadi bagaimanakah mereka bisa menjadi orang-orang yang mengerikan seperti itu, yang sangat sombong dan arogan? Karena mereka juga bergaul dengan yang namanya Nimrod. Jadi ini boleh dibilang cucu sepupu ya. Jadi sepupuan, tapi dari garis cucu. Nah, saudara, Nimrod ini yang banyak hal mempengaruhi mereka di dalam menaruh ambisi-ambisi yang mengerikan, yang membuat mereka menjadi sombong dan arogan.
Nah, kalau saudara suka dengan judul khotbah, renungan dan belajar kita pagi ini, saya akan memakai judul Spirit of Nimrod. Nah, saudara, apa yang sebetulnya ciri atau gambaran khas dari Spirit of Nimrod? Bapak Ibu, kita jangan remehkan satu karakter ini karena ini yang menjadi bahasa Jawanya itu mbok-mbokannya ya, induk dari semuanya. Bukankah Lucifer itu jatuh karena yang namanya sombong? Bukankah Adam pertama kali jatuh dalam dosa karena yang namanya sombong? Dan karena Adam sebagai pembawa dosa pertama, maka keturunannya sampai dengan kita hari ini pasti ketularan. Yang namanya satu bibit namanya sombong. Saudara, bibit kesombongan ini semua manusia pada dasarnya punya tendensi untuk sombong. Nah, kita akan belajar sedikit mengenai sombong itu kayak apa. Arti nama dari Nimrod. Nah, saudara, arti nama Nimrod adalah pemberontak. Oke ya. Jadi sama halnya seperti Elam, seperti Asyur, Nimrod ini juga banyak menduduki rumah-rumah Tuhan, menghancurkan rumah Tuhan, memerangi umat Tuhan. Dia memerangi Israel, memerangi kerajaan Yehuda, menyerang Yerusalem, sama semuanya. Arti nama Nimrod adalah pemberontak. Oke. Saudara, salah satu. Kalau Anda mau mendeteksi apakah saya ini punya kesombongan, salah satu karakter dari kesombongan atau arogan adalah memberontak. Jangan remehkan kalau kita itu jadi orang yang memberontak. Tidak terima. Kata lain memberontak kan tidak terima, Bapak Ibu. Betul enggak? Tidak terima. Anda jangan remehkan kalau kita itu tidak terima dengan Tuhan. Tidak terima dengan perlakuan seseorang. Tidak terima dengan keputusan dari bos. Tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara. Sifat atau sikap tidak terima merupakan satu bibit yang mengarah kepada arogan. Tidak terima dengan keadaan. Protes dengan Tuhan, kecewa. Hati-hati ketika kita di tengah proses, kita mulai protes dengan Tuhan. Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Kita mulai berteriak, Tuhan jahat. Kenapa Tuhan lakukan ini ke saya? Tuhan tidak adil. Bukankah ini sama dengan sifat memberontak? Berhati-hatilah dengan yang namanya sifat ini, saudara. Jadi kalau hari-hari ini kita banyak protes, kita banyak kecewa dengan Tuhan, kita banyak tidak terima sama otoritas, maka kita sebetulnya sedang melakukan spirit of Nimrod. Kita sedang ketularan spirit of Nimrod. Hal yang lain dari karakter Nimrod, karakter Elam, karakter Asyur adalah, saudara, Alkitab menceritakan bahwa Elam itu dikenal sebagai pemanah. Dan ternyata pada waktu saya belajar tentang orang-orang Elam ini adalah orang-orang yang suka marah. Nah, Bapak Ibu, hati-hati, kelihatannya simpel nih. Kenapa sih orang suka marah? Karena tidak terima. Nah, balik di situ lagi. Jadi kenapa orang tidak bisa sabaran? Kenapa orang suka marah? Kenapa orang suka protes? Karena tidak terima. Kenapa orang tidak terima? Jiwa pemberontaknya. Hati-hati, kelihatannya ini simple-simple, kecil-kecil. Tapi ini yang dilakukan oleh Nimrod. Tidak terimaan,
tidak sabaran, marahan, emosional, tensi tingkat tinggi, dan hal berikutnya, ciri yang lain dari Nimrod tidak bisa dikasih tahu. Tidak bisa dikasih tahu. Saya berharap dan saya berdoa, sekalipun saudara dan saya sampai pada titik tertentu begitu diberkati Tuhan luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan satu sifat ini. Tidak bisa dikasih tahu. Tidak bisa dididik. Tidak bisa dinasihati. Karena kita merasa kita lebih pengalaman. Karena kita merasa kita lebih ngerti, kita lebih pinter, kita lebih tahu banyak hal. Saudara, saya melihat begini. Dulu, pada waktu belum menjadi hamba Tuhan, saya ini punya mimpi memang menjadi hamba Tuhan. Dipakai di mana-mana. Tapi terus terang, pada waktu saya punya impian seperti itu, saya melihat pintu-pintu itu tidak terbuka buat saya. Bahkan saya sempat keluar dari pekerjaan yang mapan, menyerahkan diri dan menawarkan diri untuk full time di sebuah gereja, tapi saya tuh ditolak. Dan saya tuh merasa tidak ada orang yang memberi kesempatan kepada saya untuk sharing firman dan sebagainya. Saya sempat pada waktu itu protes dengan Tuhan, kenapa ya? Kok saya tuh kepengen, bahasanya itu kepengen diangkat sama Tuhan, tapi nggak diangkat-angkat. Dan saya tuh protes. 13 tahun lamanya. Sampai akhirnya kesempatan itu terjadi. Begitu tiba-tiba. Sampai akhirnya tidak pernah saya duga dalam waktu yang sangat singkat undangan khotbah itu begitu banyak. Hanya dalam 1 bulan tiba-tiba undangan khotbah itu melompat secara melejit luar biasa dari 7 undangan khotbah sampai menjadi 30 undangan khotbah dalam 1 bulan. Ketika saya melihat kembali ke belakang, kenapa 13 tahun? Tuhan tuh enggak kasih apa yang menjadi ambisi saya. Tuhan tuh enggak kasih apa yang menjadi keinginan saya, walaupun keinginan itu seperti rohani baunya, berbau rohani. Saya mengerti sekarang Bapak Ibu, ketika masuk di dalam dunia pelayanan, ternyata yang namanya cobaan dan godaan untuk sombong itu sangat banyak dan sangat mudah. Yang membahayakan adalah bahwa yang namanya dosa kesombongan ini tidak kerasa. Kalau kerasa namanya bukan sombong, tapi rendah hati. Ya toh? Kalau tidak kerasa itulah sombongan. Anda coba lihat orang yang sombong, nggak kerasa. Nggak kerasa, dia nggak tahu kalau dia itu sombong. Kalau dia tahu itu namanya rendah hati, berarti dia nggak jadi sombong, Bapak Ibu. Kan gitu. Saya baru mengerti sekarang, 13 tahun. 13 tahun Tuhan izinkan untuk mempersiapkan saya ketika mulai dikasih Tuhan kesempatan untuk mulai menyampaikan firman. 13 tahun dipakai Tuhan untuk membentuk saya. 13 tahun dipakai Tuhan untuk mempersiapkan saya. Bapak Ibu, sangat tipis batasnya dengan kesombongan dalam pelayanan. Anda tidak akan pernah tahu kalau saya sombong. Karena yang terjadi adalah di dalam hati. Betapa mudahnya ketika misalnya, kita tidak usah jauh-jauh ya. Betapa mudahnya ketika misalnya nih, saya menyampaikan sebuah nubuatan. Lalu kemudian nubuatan itu terjadi. Betapa gampangnya saya langsung merasa begini. Wah, sakti deh gua. Anda kan tidak tahu, karena saya tidak ngomong sama saudara. Tapi hati saya berkata seperti itu. Itu saya jujur mengatakan itu sering terjadi. Sampai
hari ini tantangan seperti itu masih sering mengintip di depan pintu. Tidak mudah Bapak Ibu, tidak gampang. Itu sebuah bentuk contoh simple ya. Nanti kalau disalami orang, wah Bu Ruth, atau orang tulis di YouTube, terima kasih khotbahnya itu benar-benar membuat saya itu sampai tercelik gini-gini dan sebagainya. Siapa yang bisa melihat bahwa hidung saya itu mekrok kalau tidak Tuhan? Betul saudara? Saya nggak bisa munafik bahwa kita semua itu suka dipuji. Dan kita semua tidak suka dikritik. Betul? Sehalus-halusnya kritikan tetap nggak enak. Sehalus-halusnya teguran tetap menyakitkan. Pasti ada sakitnya sedikit. Minimal tuh tetap ada sakitnya. Tapi saya kasih tahu buat Bapak Ibu, saya berharap kadang-kadang Tuhan tidak kasih apa yang kita minta dan kita mau. Karena Tuhan mempersiapkan kita untuk dijagai dari kejatuhan yang lebih besar. Saudara, saya pernah ngomong sama seseorang yang sekarang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Saudara pasti kenal dia. Waktu dia cerita sama saya itu kepengen jadi hamba Tuhan yang diundang-undang ke bangsa-bangsa, diundang ke gereja-gereja seperti JC. Saya kepengen. Saya tuh ingatkan sama dia. Buat Tuhan. Tuhan mau angkat seseorang. Hari ini juga gampang. Tetapi yang paling penting, bagaimana ketika Tuhan membawa kita sampai di atas. Kita itu bisa bertahan di atas sampai garis akhir. Saya ngomong sama dia, jangan pakai kekuatan kamu. Izinkan Tuhan untuk dengan waktunya mempersiapkan, menempa kamu. Salomo gagal karakternya. Daud sampai garis akhir berhasil memenangkan iman. Kenapa? Anda lihat pembentukannya Daud. Gila-gilaan. Dia dibentuk sedemikian, dikejar oleh Saul. Dia belajar selama pembentukan itu bagaimana ngampuni. Dia belajar selama pembentukan itu bagaimana tetap merendah sekalipun Saul memperlakukan dengan tidak adil. Dia belajar di masa pembentukan dan penempaan itu bagaimana dia tetap menerima dikejar-kejar oleh Saul. Dia tetap menerima kritikan. Dia tetap menerima hujatan. Dia tetap menerima olokan. Dia menerima diperlakukan dengan rendah. Dia belajar bahkan ketika dia menjadi raja. Karena dia sudah dipersiapkan sejak lama. Ketika dia menjadi raja dan dia jatuh dalam dosa perzinahan. Daud bisa menerima masukan dari Nabi Nathan. Daud bisa menerima teguran dari Nabi Nathan. Tapi perhatikan Salomo. Salomo tidak pernah susah. Salomo tidak pernah dibentuk. Salomo dari awal hidupnya enak melulu. Dan lihat apa yang terjadi. Dia gagal dalam karakternya. Kalau hari ini Anda sedang diproses sama Tuhan. Diizinkan untuk dibentuk. Saya percaya miliki satu hati, yaitu tetap mau nerima didikan Tuhan. Mau diajari. Kalau Anda diizinkan oleh Tuhan menerima perlakuan-perlakuan yang jahat, biarlah hatimu belajar berkata, aku mau belajar untuk nerima didikan Tuhan. Anda percayakan tidak ada yang kebetulan, orang yang jahat, orang yang menjengkelkan, orang yang memperlakukan saudara dengan tidak adil, itu pun Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Dan pasti kalau Tuhan izinkan, tidak ada yang kebetulan. Amin. Mari hati-hati dengan sikap seperti Nimrod. Pemberontak. Tidak suka dididik, tidak suka dikasih tahu. Merasa sudah hebat sendiri, merasa paling ngerti, dia memberontak, ciri khasnya yaitu tidak bisa dikasih tahu. Suka tidak terima, suka protes. Kalau Anda suka ngomel dan ngeluh sama Tuhan, be careful.
Dan kalau Anda tidak terima ketika ada orang yang jahat sama saudara, ngolok saudara, Anda tidak terima. Itu tanda bahwa kita udah mulai sombong. Satu kali ada seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, ngomong di depan mimbar, Bapak Ibu, ngomong di khotbah. Saudara tahu Bu Ruth Julia? Dia bilang begitu. Itu pendeta, mohon maaf ya, karena itu kata-kata yang dia pakai memang di mimbar. Itu pendeta goblok. Dia bilang gitu. Pendeta goblok. Saudara, pada waktu saya dengar itu, jujur, saya marah. Saya tidak terima dibilang goblok. Lalu saya datang sama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan itu masih tidak pernah berhenti untuk terus menegur dan mengingatkan. Dan bersyukurlah kalau Anda masih punya hati yang bisa ditegur. Pada waktu saya berdoa datang sama Tuhan, saya curahkan isi hati saya bilang gini, Tuhan, itu loh anakmu, selentian, hajaran. Masa aku tuh dibilang goblok? Terus Tuhan itu ngomong, kenapa kamu marah? Nah, saudara hati-hati kalau kita marah. Ciri Nimrod adalah suka marah. Oke? Ciri Nimrod tersinggungan. Ciri Nimrod tidak sabaran. Saya bilang, ya marahlah Tuhan. Wong saya dibilang goblok. Kurang ajar banget, kasar banget. Saya dibilang goblok. Anda tahu jawaban Tuhan? Saya pikir Tuhan bakal bilang begini, anakku, dia memang keterlaluan. Saya pikir Tuhan bilang begitu. Anakku, aku mengerti memang kamu diperlakukan dengan tidak adil. Aku akan membalaskan 100 kali lipat kepadanya. Saya pikir Tuhan akan membela saya seperti itu. Anda tahu? Tuhan jawab saya dengan simpel. Kenapa kamu marah? Ya karena saya dibilang goblok. Bukan memang kamu goblok. Waduh, Bapak Ibu bayangkan ketika Tuhan bilang, emang kamu goblok. Loh, kata-kata yang dipakai kasar banget ya. Lebih baik bodoh kan. Kata bodoh masih halus kan daripada goblok. Ya. Jadi tapi kalau curhat sama papa saya, kalau curhat sama Tuhan kan enggak diperhalus gitu loh. Kalau curhat sama Tuhan ya apa adanya. Saya dibilang goblok. Terus Tuhan bilang, emang kamu goblok kan? Emang kamu bodoh kan? Loh, langsung saya speechless Bapak Ibu. Loh, kok gitu? Tuhan jawab begini. Bukankah aku memilih orang-orang bodoh untuk kupakai? Wow. Saya langsung nangis, Bapak Ibu. Dan saya bilang begini, oh ya Tuhan, kalau memang dia bilang aku bodoh, dasarnya aku itu bodoh. Memang aku ini bisa jadi hamba Tuhan, bisa khotbah-khotbah ini kemurahan banget kok. Kalau saudara sudah pernah dengar cerita saya bagaimana jadi hamba Tuhan, kok bisa diundang-undang khotbah. Anda tahu kan, saya diundang khotbah justru di titik terendah dalam hidup saya. Justru bukan dalam kondisi saya lagi rohani loh. Justru bukan dalam kondisi saya lagi puncak-puncaknya melayani Tuhan. Enggak loh. Saya baru meninggalkan Tuhan, enggak pernah baca Alkitab. Terus Tuhan tiba-tiba kasih saya kepercayaan untuk sharing firman. Dan Anda tahu, saya waktu khotbah pertama kali khotbah saya begini, saudara saya sumpek. Saya sebetulnya enggak mau khotbah karena saya lagi sumpek. Saya ini banyak masalah. Nah itu khotbah saya pertama. Dan saya bilang gini, kalau saudara hari ini juga sumpek, mari kita sama-sama menghadapi Tuhan, berdatangan ke Tuhan. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Bagi saudara yang sama-sama sumpek kayak saya. Saya dalam hati bilang begini, aku EGP, emangnya gue pikirin kalau enggak diundang lagi, wong aku enggak kepingin khotbah, aku sumpek kok. Malah diundang khotbah. Dan lucunya, undangan khotbah kedua, dia dapat referensi dari yang undang khotbah yang pertama. Dan yang lucunya, dia bilang begini, orang kedua yang undang saya khotbah, dia itu tanya sama orang pertama, Pak, saya ini kekurangan referensi, saya ini kehabisan stok. Bapak tahu enggak ada orang yang bisa diundang khotbah? Oh ada, namanya Bu Ruth Julia. Kemarin saya baru ngundang dia. Hari Sabtu yang lalu saya baru ngundang dia. Gimana Pak dia? Bagus. Saya waktu dengar cerita itu, saya malah bingung. Wong orang khotbah bilang,
saudara saya tuh lagi sumpek, saya enggak niat khotbah, saya tuh enggak kepengen khotbah, saya enggak punya pengalaman khotbah, saya ini lagi sumpek. Loh, khotbah kayak gitu kok dibilang bagus? Saya langsung tahu betul bahwa hari itu entah gimana Tuhan mengaburkan matanya, enggak tahu ya apa, atau Tuhan sedikit mengaburkan telinganya sehingga orang bilang, saya ini lagi sumpek. Mungkin itu dia enggak ingat kali. Mungkin. Waktu saya khotbah seperti itu dia enggak dengar atau gimana. Dari situ saya tahu betul, saudara. Saya dikasih Tuhan kesempatan untuk bisa jadi pengkhotbah. Murni. Karena ketiban rezeki saya ini. Ketiban anugerah. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Saya berharap jangan sampai spirit of Nimrod ini menguasai kita. Jangan menjadi orang yang tidak terimahan. Jangan menjadi orang yang titik-titik protes. Dikit-dikit nggak terima. Jangan gampang-gampang kecewa dan teriak protes sama Tuhan. Kenapa kau buat seperti ini? Kalau saudara bilang, Tuhan, kenapa kau lakukan ini ke saya? Kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa kau biarkan ini terjadi? Sebetulnya tuh bahasa sederhananya tuh gini loh. Bahasa sederhananya, mohon maaf, saya tuh mengutip dari seorang hamba Tuhan. Tapi saya tersentak ketika dia bilang begini. Kalau kita tuh tidak terima sama Tuhan, kalau kita tuh protes sama Tuhan, sebetulnya kita tuh ngomong gini, Tuhan ini becus nggak sih jadi Tuhan? Kalau Tuhan tidak becus, turun aja, ganti saya yang jadi Tuhan, saya yang ngatur aja. Ketika seorang hamba Tuhan bilang begitu, saya tersentak. Tanpa kita sadar, ketika kita tuh berteriak, Tuhan, kenapa kau lakukan seperti ini? Kenapa kau ngatur seperti ini? Sebetulnya kita sedang ngomong gini, Tuhan, kamu kalau tidak pintar ngatur, tak gantiin ta. Itu kata lainnya. Kalau Tuhan kurang pintar ngatur, tak gantiin. Anda bayangkan. Makanya ciri khas spirit of Nimrod adalah tidak terima, protes, kecewa. Makanya be careful dengan yang namanya mengeluh. Kenapa orang-orang Israel gagal masuk tanah perjanjian? Karena suka komplain. Kenapa orang komplain? Karena tidak terima. Nah terus gimana, Bu? Masa kita tidak boleh mengeluh sama Tuhan? Ya, saya bilang, Tuhan, saya mau curhat nih. Masa pendeta ini bilang begini-begini sama saya? Saudara, kita curhat. Tuhan mendidik. Ketika Tuhan mengajar, mari kita memiliki hati yang mau dididik. Hati yang mau dibentuk. Hati yang menerima pembentukan Tuhan. Amin, saudara. Hati yang mau menerima didikan Tuhan. Saudara, Nimrod artinya pemberontak. Kalau Anda baca tadi, Alkitab menuliskan Nimrod orang pertama yang perkasa di muka bumi. Nimrod gagah perkasa di hadapan Tuhan. Itu terjemahannya aslinya bunyinya begini. Nimrod adalah orang yang melawan Tuhan. Ketika kita berontak, ketika kita kecewa, ketika kita tidak terima, ketika kita protes dengan sebuah keadaan, kenapa doa tidak dijawab, kenapa tangan Tuhan belum memulihkan. Sebetulnya itu salah satu tanda roh Nimrod sedang mempengaruhi kita. Roh Nimrod mempengaruhi Asyur, mempengaruhi Elam. Saya berharap biarlah sampai hari ini kita belajar menjadi orang yang mau belajar menerima. Jangan protes dulu kalau kita mau curhat, Tuhan kok seperti ini. Aku tidak mengerti. Tuhan planningnya seperti apa? Kasih aku hikmat. Beri aku pengertian. Buat aku tuh bisa memahami kehendakmu tuh seperti apa. Diskusi. Bicara dengan Tuhan. Jangan buru-buru komplain, jangan buru-buru protes. Kadang-kadang Tuhan izinkan 13 tahun pembentukan Daud adalah supaya Daud bertahan di atas. 13 tahun Tuhan membentuk Yusuf. Dan ketika Yusuf naik di tempat paling atas, Yusuf tetap menjadi orang yang rendah hati. Dan tetap bertahan dalam imannya sampai garis akhir. Amin Bapak Ibu.
Saya berdoa pagi hari ini. Jangan izinkan roh Nimrod menguasai kita. Kalau yang udah protes-protes, mari bertobat. Belajar untuk menerima, belajar untuk bersyukur, belajar untuk mau dididik oleh Tuhan. Saya sampaikan buat yang lagi cari mantu, ya, yang lagi cari mantu. Jangan cari yang terpesona karena kaya, jangan terpesona karena materi, jangan terpesona karena kegantengannya. Cari mantu salah satu sifat. Semua orang tuh pasti ada kerasnya, betul nggak? Kita semua tuh pasti ada sisi keras, pasti ada sifat kerasnya. Tapi jangan sampai cari mantu yang kaku. Beda tabuk keras dan kaku. Oh beda. Kalau kaku itu berbicara tentang prinsip apapun nggak bisa digoyahkan. Carilah mantu yang punya hati yang lemah lembut, yang bisa dikasih tahu, yang bisa dididik, yang bisa dibentuk. Semua pasti punya kelemahan. Tapi kalau kita bisa dididik, maka kita akan dibentuk makin lama, makin indah. Sampai garis akhir. Yuk kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah. Thank you Jesus. Mari kita siapkan roti di tangan kita. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat roti ini. Kami percaya dan kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang telah dipecah buat kami. Kami percaya saat kami makan, kami koinonia dengan Engkau. Kami tiba dalam tubuh yang baru, yang sehat. Kami tumbuh dalam kekuatan ilahi. Kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Kami melihat kesembuhan, kami melihat pemulihan, kami melihat berkat. Kami makan dengan iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu yang telah tercurah buat kami. Saat kami minum anggur ini, kami percaya darah-Mu mengalir dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami. Mengalirkan kehidupan, melahirkan kesembuhan, mengalirkan kesehatan, mengalirkan berkat. Darah-Mu memeteraikan kami menjadi anak-anak-Mu dan mendamaikan kami kembali dengan Engkau. Kami terima dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya buat Tuhan selamanya. Amin.